wa huwas samiul basir. Jangan lupa Allah itu sangat mendengar dan sangat melihat. Pendengaran dan penglihatan ini banyak dimiliki oleh makhluknya. Menetapkan jenis sifat itu tidak berarti menyamakan. Allah menamai dirinya dengan As-Sami yang sangat mendengar, Al-Basir yang sangat melihat. Apakah berarti Allah menyamakan dirinya dengan makhluknya, dengan kita yang juga bisa dengar, kita bisa melihat? Tidak. Gampang aja Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dua kaidah penting dalam kitab beliau At-Tadmuriyah. Yang pertama adalah al-kalamu fi sifat far'un 'anil kalami fi dzat. Membahas sifat Allah itu adalah turunan dari membahas zatnya Allah. Maksudnya apa? Kalau kita mau membahas, mendeskripsikan sifat Allah, pertama kita harus tahu zatnya Allah itu seperti apa. Logis kan? Sangat logis. Sifat-sifat sesuatu itu akan memiliki keistimewaan sesuai dengan sesuatunya. Contoh, naiknya roket dengan naiknya burung, mengangkasanya burung, sama atau beda? Beda. Sama-sama dibilang naik, roket tegak lurus, cus ke sana gitu. Kalau burung ancang-ancang dulu, lari dulu, kepak baru terbang ya. Turunnya hujan dengan turunnya penghasilan, sama-sama turun tuh, sama apa beda? Beda. Turunnya hujan ada perpindahan dari atas ke bawah, turun penghasilan apa yang pindah? Angka doang, nggak pindah tempat. Padahal dua-duanya makhluk. Naiknya penghasilan dengan naiknya suhu udara, naiknya tekanan darah, semua dibilang naik, ini naik, itu naik, tapi masing-masing punya kaifiat sendiri sesuai dengan zatnya. Makanya membahas sifat-sifat Allah itu adalah turunan daripada membahas zatnya Allah. Kalau kita nggak tahu zatnya Allah, kita nggak boleh menjelaskan kaifiat sifat-sifatnya Allah. Kita hanya menjelaskan makna saja. Adapun kaifiatnya Allahu a'lam. Kaidah kedua yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam At-Tadmuriyah adalah kalau kita membahas sifat Allah, maka satu sama lain ini sama, standarnya sama. Nah, beliau ingin menundukkan orang-orang yang hanya mau menerima sebagian sifat, tapi nggak mau menerima yang lainnya. Kenapa orang yang cuma menerima sebagian? Alasannya misalnya karena yang ini harus dimiliki oleh Allah, dan yang ini Allah di sini tidak menyerupai makhluknya. Yang lain juga sama. Kalian sifati Allah dengan sifat hidup kan? Mereka nggak berani menolak kalau Allah itu punya sifat hidup. Kalian sifati Allah dengan sifatul ilm, mengetahui, nggak berani mereka menolak Allah itu punya sifat berilmu. Allah punya sifat al-qudrah, berkuasa. Allah punya sifat al-iradah, berkehendak. Tayyib, yang lain-lain kenapa nggak kalian sikapi dengan sikap yang sama? Allah hidup, kita juga hidup. Apakah berarti sama? Tidak. Ya begitu juga Allah punya wajah, kita punya wajah, nggak sama wajahnya. Allah berbicara, kita berbicara, nggak sama berbicaranya. Allah turun, kita juga turun, nggak sama turunnya. Allah tertawa, kita tertawa, nggak sama tertawanya. Allah marah, kita marah, nggak sama juga marahnya. Samain dong, jangan dibeda-bedain. Ya, nggak konsekuen kalau beda-bedain. Sebagian diterima, sebagian ditolak. Kenapa sebagian-sebagian? Kalau mau konsekuen, tolak semua, terima semua. Jangan nggak jelas gitu. Ya. Baik.